Bapak dan Ibu, saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dari bacaan Injil Markus, bagaimana para murid dipanggil dan diutus oleh Yesus, hari ini kita diajak untuk merenungkan, merasakan dan menghayati kembali bagaimana kita juga karena rahmat pembaptisan kita diutus dan dipanggil pula oleh Tuhan untuk berkarya di dalam kehidupan kita masing-masing. Kita belajar dari bagaimana ke-12 murid itu dipanggil dan diutus. Ada dua hal yang boleh kita catat. Yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus memanggil dan mengutus mereka pergi berdua-dua. Bukan hanya soal kebetulan bahwa Tuhan Yesus lalu memilih dan mengutus mereka untuk pergi berdua-dua. Bukan karena mereka salah satunya takut untuk sendiri, tetapi pesan di balik Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua ini adalah bahwa dalam perjalanan hidup dan karya itu, para murid dipanggil untuk bisa hidup bersama yang lain. Hidup bekerja sama dengan yang lain. Hidup berkomunitas. Jadi para murid itu diutus untuk masuk ke dalam kehidupan bersama. Bukan untuk hidup sendiri, bukan untuk hidup diri sendiri juga. Tapi hidup bersama dengan orang lain dan hidup untuk orang lain. Itulah mengapa Tuhan Yesus mengutus mereka berdua-dua. Ini bukan perkara mudah Bapak dan Ibu saudara-saudari yang terkasih. Ya. Mental dan juga kemampuan bekerja sama yang baik itu merupakan suatu yang harus diusahakan, diperjuangkan. Apalagi Tuhan Yesus memilih para muridnya ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang seorang nelayan yang sederhana, yang tidak terpelajar dan bahkan mungkin buta huruf. Ya, bersatu dengan orang yang terpelajar seperti si Matius, ya, seorang pemungut cukai yang memiliki kekuatan untuk administrasi. Ada orang yang di dalamnya seorang yang pemarah, reaktif, tapi juga ada yang diam, tidak banyak bicara, tenang. Nah, ini juga menunjukkan bagaimana untuk menjadi pribadi yang bisa hidup bersama itu perjuangan. Maka panggilan ini pun juga melekat pada panggilan saya dan Anda. Saya dipanggil menjadi seorang Romo, juga hidup berkomunitas. Saya di pastoran hidup bersama dengan Romo Nano, Romo Gunawan, yang kemudian di antara kami juga harus semuanya berjuang untuk bisa hidup bersama di dalam pelayanan. Anda pun demikian, terutama bagi Anda yang hidup berkeluarga. Dari dua menjadi satu, dua pribadi menjadi satu daging dalam ikatan perkawinan, menjadi keluarga juga bukan hal yang mudah. Ya, latar belakang yang berbeda, meskipun sudah berpacaran yang cukup lama pun, itu tidak jaminan untuk bisa dengan mudah. Ya, kemudian menyatukan perbedaan, ya, berkompromi, mengalah, atau kemudian menghargai kelemahan yang lain, tidak mengunggulkan diri di atas yang lain sebagai sebuah dominasi untuk bekerja sama. Ini merupakan suatu perjuangan. Dan inilah yang menjadi panggilan para murid dalam pewartaan mereka. Mereka harus menerima kekurangan satu sama lain. Mereka harus tetap bekerja sama dengan tujuan yang sama dan satu, yaitu apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan. Pewarta yang sejati bukan mewartakan diri mereka sendiri, tetapi mewartakan nama Tuhan. Maka di situ mereka diajak untuk satu sama lain saling menerima, kompak, bekerja sama, menerima kekurangannya demi satu tujuan. Berbicara apa ini untuk kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, mari kita hayati dan renungkan bagaimana keberadaan kita menjadi bagian dari satu keluarga. Sudahkah aku menjadi pribadi yang memiliki sumbangsih untuk keutuhan keluargaku
keharmonisan keluargaku atau komunitasku? Sudahkah aku mampu untuk berkorban bagi mereka? Atau mungkin kita seringkali menjadi sombong di antara mereka harus menjadi yang tertinggi. Atau mungkin kita berada di tengah-tengah mereka, tetapi kita tidak membawa damai bagi mereka. Yesus yang mengutus muridnya berdua-dua, mengajak kita semua untuk demikian halnya. Yaitu apa? Bersatu, bekerja sama, hidup bersama untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka tentu di sana akan ada bagaimana perjuangan, pengampunan, ya. Kadangkala harus menahan diri, jengkel, lalu kemudian kita harus mengolahnya menjadi bagian dari kerjasama itu. Menjadi pribadi yang harus mengalah kadang-kadang. Menjadi pribadi yang harus dengan hati-hati menyampaikan sesuatu kepada pasangannya atau orang yang hidup bersamanya karena mungkin kadang-kadang reaktif dan mudah marah dan sebagainya. Ini adalah sebuah perjuangan. Yang kedua, saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberi pesan kepada para muridnya pada saat ia memberikan kuasa untuk mengusir setan, menyembuhkan dan sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Loh, bagaimana ini? Jadi membawa apa-apa jangan, ya, kecuali tongkat. Tongkat yang menunjukkan kekuatan dalam perjalanan itulah yang kemudian menjadi sesuatu yang boleh dibawa. Ya. Roti pun tidak boleh dibawa. Ini adalah makanan, bekal. Bukankah dalam perjalanan orang bisa saja kemudian lapar? Ya, kadang-kadang kita sibuk nanti kita mau pergi kemana, kita mampirnya di mana, nanti makannya di mana. Ya, kadang-kadang kita menyiapkan bekal itu, tapi Yesus kepada para muridnya ini enggak. Jangan membawa roti, jangan membawa kantong perbekalan, uang pun jangan. Mereka boleh memakai alas kaki, tetapi tidak boleh membawa pakaian yang lebih. Wah ini, tapi jangan dibayangkan tidak boleh pakaian yang lebih, nanti kalau satunya kotor bagaimana, ya. Apa enggak kecut ini nanti baunya, perjalanan panjang. Yang kita bayangkan hanya seputar apa yang dikatakan Yesus berupa makanan, uang, pakaian. Di balik itu Tuhan Yesus ingin menunjukkan kepada mereka seorang murid yang sejati memiliki totalitas. Totalitas itu tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Menjadi pewarta itu tidak pertama-tama memikirkan dulu perutnya. Aku ini dapat apa ini? Aku sejahtera enggak ini saya mengikuti Yesus menjadi pelayannya ini? Enak enggak nanti saya perjalanan ini? Tuhan Yesus ternyata memberikan kepada mereka sebuah pesan yang berat, tidak mudah, yaitu apa? Totalitas. Tidak main-main, tidak kaleng-kaleng. Mereka harus fokus kepada apa yang mereka bawa, yaitu tugas sebagai pewarta. Bukan pertama-tama untuk diri mereka sendiri. Itu yang Tuhan Yesus inginkan selalu ada di dalam semangat mereka melayani. Dan karena itu pula lah para saudara, kita melihat bagaimana para rasul, ya, itu kemudian mewartakan dengan penuh semangat. Mereka tidak takut menghadapi bahaya. Mereka tidak takut bersaksi pada saat mereka berhadapan dengan otoritas yang bisa saja menghukum mereka. Karena yang mereka bawa adalah fokus, yaitu kebenaran, pewartaan akan keselamatan dari Allah lewat Yesus itu. Itu yang mereka bawa pertama-tama. Ya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan, ya, berbicara apa ini untuk kita. Kita masing-masing dipanggil juga memiliki fokus dalam hidup dan pelayanan kita. Saya dipanggil untuk menjadi pastor di antara para jemaat. Pertama-tama bukan memikirkan untuk apa yang saya dapat dari itu. Apakah saya sejahtera atau tidak, saya susah atau tidak, saya makan apa dan sebagainya. Tapi pertama-tama yang Tuhan inginkan di dalam diri seorang pewarta, dalam diri kami para imam adalah apa? Melayani umat. Itu dulu.
melayani dengan murah hati, melayani punya waktu, ya, punya hati untuk mereka yang digembalakan, untuk para umat sekalian. Ini yang harusnya menjadi semangat pewarta yang pertama-tama harus dipikirkan. Melayani umat. Maka ini pun yang kemudian menjadi PR kami, para imam. Bukan pertama-tama lalu berpikir apa yang kami makan, apa yang kami pakai, bagus enggak, mahal enggak, apa yang harus saya terima sebagai fasilitas. Bukan itu. Tetapi pertama-pertama yang harus kami perjuangkan dan terus diingatkan bagi kami para imam adalah apa? Waktu untuk melayani umat. Waktu untuk melayani domba-domba yang harus kita bawa kepada Tuhan. Demikian juga Anda dalam hidup sebagai keluarga. Fokus yang utama adalah bagaimana memberikan diri kita untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Anak, pasangan hidup. Kita adalah bagian dari pribadi-pribadi yang dipanggil untuk apa? Membawa bagi mereka kedamaian, kesejahteraan, sukacita dalam apa yang kita lakukan, yaitu pelayanan dalam keluarga. Seorang bapak tidak pertama-tama diajak untuk berpikir soal hobinya. Ibu pun demikian. Ya, hobi yang menyenangkan diri, kemudian memanjakan diri, tentu bukan itu yang pertama-tama. Tetapi yang pertama-tama, bagaimana aku menghidupi keluargaku, memelihara anak-anakku, pendidikan anak-anak itu termasuk pemeliharaan iman mereka. Itu adalah panggilan Anda pertama-tama. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, apalagi popularitas, keinginan dipuji dan lain-lain. Tapi lebih daripada itu, yaitu apa? Yang terbaik bagi anak-anak, yang terbaik bagi keluarga. Itulah bentuk karya kita dan totalitas kita. Mari Bapak dan Ibu, Saudara dan Saudariku yang dikasihi Tuhan, melalui Ekaristi pada hari ini kita diteguhkan, dicerahkan kembali oleh panggilan kita. Yang pertama, belajar untuk bisa hidup bersama dengan baik, menjadi pribadi yang menjadi berkat di dalam kehadiran kita di tengah keluarga, di tengah orang-orang yang kita cintai dan komunitas kita. Yang kedua, kita dipanggil untuk menjadi pribadi yang sungguh fokus untuk karya pelayanan itu. Bukan untuk memanjakan diri kita, bukan untuk kepuasan kita dan kesenangan pribadi kita. Karena dengan melayani itu maka Tuhanlah yang akan membalas kebaikan kita di dalam karya dan pelayanan itu. Berkat Tuhan melimpah untuk kita semuanya. Amin.